Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih pantas meluncur dari lisan kita semua kecuali ungkapan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, limpahan karunia dan anugerah yang terus-menerus Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah taufik. Yang dengan hidayah taufik ini Allah mudahkan segala langkah kita dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri-istri beliau, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kita selaku umatnya semoga diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnah beliau. Amin. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita masih membahas kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf ibn Murri An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sampai masih membahas hadis yang ke-24 yang berkenaan dengan perbuatan zalim, dan kita telah membahas tentang macam-macam kezaliman. Di antaranya ada dua macam tentang kezaliman ini. Ada yang disebut dengan zulmun nafs, kezaliman terhadap diri sendiri, yang diantara perbuatan dosa kezaliman terhadap diri sendiri adalah melakukan perbuatan syirik kepada Allah, menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Kemudian kita juga membahas dengan panjang lebar di pertemuan kemarin tentang zulmu ala ghairihi, berbuat zalim kepada saudara muslim kita atau kepada makhluk yang lain. Di antara perbuatan zalim terhadap makhluk yang lain atau manusia yang lain atau sesama muslim adalah kita mengambil darah seorang muslim tanpa hak, kemudian juga kita merusak kehormatan seorang muslim, dan kita juga mengambil harta seorang muslim dengan cara yang batil. Dari pembahasan mengambil harta seorang muslim dengan cara yang batil, kita sudah membahas tentang sebab-sebab muamalah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum masih ingat pada berapa sebabnya muamalah itu diharamkan oleh Allah? Ada yang masih ingat? Karena ini faktor penyebab sebuah muamalah diharamkan. Ada berapa kata para ulama? Ada 4, Ustaz. Ada 4. Ya.
Apa saja itu? Sebabnya kayaknya perlu ada ujiannya ya. Antum setuju nggak kalau kita buat ada ujian ya? Per 1 bulan atau per 3 bulan? Baik, Per 1 bulan Ustaz. per 1 bulan. Ya, kita sudah bahas di pertemuan kemarin faktor penyebab sebuah muamalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah muamalah tersebut ada unsur kezalimannya. Ya, kita sudah bahas di antara bentuk muamalah yang di dalamnya ada unsur kezaliman, di antaranya adalah jual beli al-ghish, jual beli dengan cara yang curang, yaitu menyembunyikan cacat dalam barang yang kita jual atau menampilkan barang yang bagusnya saja tapi menyelipkan di sela-selanya barang yang jelek. Ini di antara bentuk muamalah yang di dalamnya ada unsur kezaliman, yang Rasulullah mengancam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, man wasya falaysa minna, siapa yang berbuat penipuan maka dia tidak termasuk golonganku. Kemudian juga di antara bentuk jual beli yang di dalamnya ada kezaliman adalah jual beli najas, ya. Yang kita sudah bahas, jual beli najas itu adalah seseorang menaikkan harga barang pada saat lelang, kemudian dia tidak berniat membelinya, tapi dia ada kerjasama dengan penjualnya supaya dia mendapatkan keuntungan. Itu dalam harga lelang, biasanya orang masing-masing saling meninggikan harga. Dan orang ini bekerja sama dengan penjual untuk terus menaikkan harga supaya harganya nanti barang yang dia jual itu harganya sangat tinggi. Nah, ini adalah di antara bentuk muamalah yang di dalamnya ada kezaliman. Kemudian kita juga membahas di antara sebab unsur muamalah diharamkan oleh Allah adalah di dalamnya ada gharar, ada penipuan, ya. Dan di antara gharar itu ada yang gharar dengan barang yang dia jual, ada gharar sifat barang yang dia jual, atau gharar dalam jenis harganya. Kemudian yang ketiga kemarin juga kita bahas sebab muamalah yang diharamkan oleh Allah karena di dalamnya ada unsur riba. Dan kita bahas riba dibagi oleh para ulama menjadi dua jenis, ya. Ada riba dain, ya, riba yang berkaitan dengan hutang piutang. Yang riba dain ini juga diantaranya adalah riba nasi'ah. Seseorang ketika berhutang, kemudian dia tidak mampu membayarnya, maka orang yang memberikan hutang berkata, nggak apa-apa, kamu bayarnya nanti 1 tahun lagi, tapi hutang kamu jadi bertambah, ya. Atau yang kita sering dapatkan dalam muamalah kontemporer sekarang, yaitu dengan denda keterlambatan di dalam membayar sesuatu. Membayar tagihan, kalau ada dendanya, maka itu masuk ke dalam riba nasi'ah, ya. Dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada riba dalam bentuk jual beli, tukar menukar. Kita sudah bahas, diantaranya adalah tukar menukar barang yang sejenis yang di dalamnya adalah harta ribawi. Seperti tukar menukar beras dengan beras. Kalau tukar menukar barang yang jenisnya sama dan dia masuk dalam kategori harta ribawi, maka ada 2 syarat kata ulama agar kita tidak jatuh ke dalam perbuatan riba. Syarat yang pertama adalah dia harus sama ukuran dan jumlahnya. Ini syarat yang pertama. Beras dengan beras, walaupun beda mereknya. Misalnya, tukar menukar beras rojo lele dengan beras pandai wangi.
ketika tukar menukar beras rojo lele dan pandan wangi ini, maka ukurannya harus sama. Beras rojo lelenya 10 kilo dan beras pandan wanginya juga 10 kilo. Tidak boleh seseorang menukar beras rojo lelenya 10 kilo, tapi beras pandan wanginya 5 kilo. Maka ini jatuh dalam perbuatan riba, ya, yang disebut dengan riba fadl, ya, riba ada tambahannya. Kemudian syarat yang kedua adalah harus dilakukan yadan biyadin, secara tunai. Ini kalau tukar menukar barang yang sejenis, yang dia merupakan harta benda ribawi. Kemudian kemarin juga riba dalam jual beli diantaranya adalah tukar menukar barang yang tidak sejenis, tapi dia memiliki ilat atau sifat yang sama. Yaitu biasanya tukar menukar antar mata uang. Ya, misalnya tukar menukar dolar dengan rupiah, tukar menukar dolar dengan ringgit, tukar menukar rupiah dengan emas. Maka ini jenisnya berbeda, tapi kata para ulama memiliki ilat yang sama, sifat yang sama, yaitu sebagai alat tukar. Maka kalau tukar menukar antar alat tukar ini, para ulama memberikan syaratnya satu saja. Dia jumlah dan ukurannya boleh berbeda, tapi syaratnya satu, ia dan biyadin. Dia harus dilakukan secara tunai. Dan serah terimanya juga harus langsung, tidak boleh ditunda. Ya. Nah, ini adalah muamalah yang sudah kita bahas karena sebab diharamkan oleh Allah, karena ada unsur kezaliman, ada unsur ghara, penipuan atau spekulasi, dan yang ketiga ada unsur riba. Ya. Baik, yang keempat, faktor penyebab muamalat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-maisir, karena di dalamnya ada unsur perjudian, atau disebutnya juga al-qimar, ada unsur perjudian. Yang Allah telah mengharamkan ini dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ya, Abdullah bin Umar mengatakan, apabila di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ar'iha sam'ak, maka hendaklah kalian, wahai orang yang beriman, betul-betul menyimak dengan seksama dengan telinga kalian. Karena kalau Allah sudah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka di dalamnya ada perintah yang sangat penting atau larangan yang sangat penting untuk kalian perhatikan, kata Abdullah bin Umar. Ya, maka Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, kemudian melakukan sesajen terhadap berhala, ya, kemudian melakukan jual beli al-hasah, ya, maka ini adalah semuanya rijsun, kata Allah. Rijsun itu artinya perbuatan yang sangat kotor atau sangat buruk. Min amali syaitan, di antara perbuatan syaitan. Ya, fajtanibuh, jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Para ulama memberikan hikmah kenapa yang namanya perjudian atau jual beli yang di dalamnya ada unsur perjudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah, kata para ulama, karena segala jenis jual beli yang di dalamnya ada unsur perjudian, maka itu akan menimbulkan al-adawah wal baghdha, rasa benci dan rasa permusuhan kepada sesama muslim. Ya, maka setiap jual beli atau perilaku perjudian yang terjadi di tengah masyarakat itu semakin menumbuhkan sifat saling benci
dan sifat saling bermusuhan di antara sesama muslim. Itulah kenapa di dalam syariat Islam ini mencegah selalu akad-akad, transaksi-transaksi yang itu bisa mendatangkan permusuhan dan rasa benci kepada sesama muslim. Di antaranya adalah jual beli atau transaksi yang di dalamnya ada unsur kezalimannya, yang di dalamnya ada unsur perjudiannya. Ya. Contohnya adalah seseorang dia mengikuti suatu lomba tertentu. Sementara ada banyak juga orang yang mengikuti lomba tersebut. Dan pada lomba tersebut, panitia meminta uang agar setiap orang yang mengikuti lomba tersebut dia membayar iuran. Ya. Kemudian dari iuran tersebut itulah hadiah dibelikan oleh panitia. Maka kata para ulama, jenis perlombaan seperti ini ada unsur perjudiannya. Itulah mengapa Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jenis lomba yang seperti ini, di mana setiap anggota atau peserta lomba dia bayar, ya. Sementara nanti yang jadi pemenang hanya 1, 2, dan 3 saja. Adapun mereka yang tidak jadi pemenang, maka mereka mengalami kerugian. Dan di sini ada unsur perjudiannya, ya. Di mana unsur perjudiannya? Kata para ulama, hakikat perjudian itu adalah apabila dalam satu transaksi ada pihak yang dia mendapatkan keuntungan, sementara pihak yang lain dia mendapatkan kerugian. Maka ini hakikatnya adalah judi, ya. Maka setiap transaksi apapun yang di dalamnya ada beberapa pihak saja yang mendapatkan keuntungan, sementara pihak yang lain mengalami kerugian, maka ini adalah hakikat judi. Ya, maka ketika tadi panitia menarik iuran kepada semua peserta, kemudian iuran tersebut dibelikan hadiah oleh panitia, maka ini sama dengan judi. Karena kenapa? Mereka yang mendapatkan keuntungan hanya 3 saja dari pemenang itu, sementara yang lainnya mengalami kerugian. Ya, nah ini diantara bentuk judi dalam satu perlombaan. Ya, di antaranya juga salah satu transaksi yang di dalamnya ada unsur perjudian adalah dalam muamalah atau ekonomi modern. Itu adalah transaksi yang disebut dengan MLM, multi level marketing. Ya, MLM ini dia menggunakan skema segitiga, ya, bukan segitiga, skema piramida. Ya, antum paham ya skema piramida, karena ini? Paham, Ustaz. Piramida itu gimana skemanya? Ya, skemanya semakin banyak pengikutnya, yang atas semakin banyak keuntungan seperti itu poinnya ya. Iya, ada istilahnya upline, ada istilahnya downline gitu ya, dalam MLM ya. Ya. Yang upline ini ketika dia mendapatkan orang yang bisa dia ajak untuk menjadi member, ya, maka dia akan mendapatkan bonus, ya. Dan bukan itu saja, ternyata ketika bawahannya ini, ya, mencari member yang lainnya, sementara atasannya ini sudah tidak bekerja lagi, cukup dia duduk saja, tapi bonus itu akan terus mengalir kepada dia. Berarti di sini ada pihak yang diuntungkan, kan? Yaitu orang yang jadi upline. Sementara yang di bawah, dia mengalami kerugian. Apalagi dia menjadi member yang terakhir, katakanlah. Habis itu nggak ada lagi member yang dia bisa ajak, ya. Maka akad yang seperti ini, transaksi yang seperti ini, maka ini termasuk di dalamnya ada unsur perjudiannya, ya. Itulah
mengapa MLM ya, dalam fatwanya juga MUI, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa tentang diharamkannya MLM ini ya. Nah, ini adalah di antara contoh ya, satu transaksi di dalamnya ada unsur perjudian ya, dan banyak lagi sebetulnya contoh-contoh yang lain, tapi hakikatnya adalah kalau transaksi itu di dalamnya ada unsur perjudian, yaitu ketika ada satu pihak yang mengalami keuntungan, sementara pihak yang lain mengalami kerugian. Ya, nah ini adalah di antara sebab-sebab kenapa muamalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhwani dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mempelajari muamalah yang seperti ini penting sekali agar kita tidak jatuh ke dalam perkara-perkara melakukan kezaliman terhadap orang lain. Ingat, di antara bentuk kezaliman terhadap orang lain adalah kita mengambil harta mereka dengan cara yang batil. Di antara mengambil harta dengan cara yang batil adalah kita melakukan transaksi yang di dalamnya ada unsur riba, di dalamnya ada unsur gharar, di dalamnya ada unsur maisir, penjudian. Maka semuanya itu sebetulnya mengandung kezaliman, dan kita berusaha memperbaiki diri kita dengan memperbaiki muamalah kita ya. Anda sering sampaikan ya, ada orang yang rajin salat berjamaahnya, rajin baca Al-Qurannya, rajin puasa sunnahnya, tapi ketika bermuamalah masih melakukan muamalah yang di dalamnya ada unsur kezaliman, yang di dalamnya ada unsur riba ya. Padahal Allah memerintahkan kita dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara kafah, secara komprehensif, secara menyeluruh. Kita tidak hanya mengamalkan dalam hal ibadah saja. Sementara kalau diminta ikut ekonomi syariah. Tapi kalau karena ekonomi syariah nggak mendatangkan keuntungan bagi duniawinya, akhirnya dia nggak mau ikut itu. Ya, kita ini terkadang ya mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat itu setengah saja. Ya, kalau itu menguntungkan kehidupan duniawi kita mau ikut. Tapi ketika itu tidak mendatangkan keuntungan untuk kehidupan duniawi kita nggak mau taat pada syariat Allah. Dan kebanyakan seperti itu kaum muslimin. Ketika mereka menganggap mengikuti ekonomi syariah, mengikuti akad-akad yang sesuai dengan perintah Allah, mengikuti transaksi-transaksi yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka berpikir itu nggak datangin keuntungan, bahkan banyak bertentangan dengan kepentingan mereka. Maka mereka nggak mau ikut itu. Ya, maka disinilah pentingnya kita mempelajari ini fikih muamalah. Ya, karena Anda sudah sampaikan ya, pentingnya belajar fikih muamalah ini diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan di dalam Al-Quran ya tentang keutamaan mereka yang melakukan muamalah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melalaikan dari mereka mengingat Allah. Allah menyebutkan dalam surah An-Nur ya, ayat ke-36, Allah menyebutkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kata Allah Ta'ala, rijalun, laki-laki, la tulhihim tijaratun, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka, wala bai'un an dzikrillah, dan tidak dilalaikan oleh muamalah jual beli mereka, wa iqamis shalah, mereka senantiasa mendirikan salat,
wa ita'iz zakah, mereka juga menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka begitu takut dengan hari di mana Allah akan menjadikan mata mereka itu terbelalak. Artinya orang yang selalu mengingat bahwa akan ada balasan nanti di akhirat, ya, maka mereka senantiasa melakukan muamalahnya dengan menjaga agar tidak jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Tirmizi dalam kitab sunannya, Al-Hakim juga dalam kitabnya Al-Mustadrak, hadis ini disahihkan oleh para ulama. Rasulullah memberikan keutamaan. Kata Rasulullah, at-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Ya, kata Rasulullah, penjual gang yang jujur dan amanah, mereka nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi, bersama para syuhada, dan bersama orang-orang saleh. Subhanallah. Ya, subhanallah, Allah dan Rasulnya memuji para pedagang, memuji mereka yang melakukan transaksi. Dengan apa? Dengan jujur dan amanah. Allah akan bangkitkan mereka bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang saleh. Subhanallah. Ya, ini keutamaan kita, ya, ketika mempelajari muamalah. Ya, Anda tidak tahu antum di sana jualan atau enggak? Anda ini mayoritas jualan istri, Ustaz. Yang istri saya yang jualan, Ustaz. Oh, ya. Istri-istri antum ya pada cari kesibukan jualan. Iya. Iya. Nah, bagus itu. Ya, karena memang kata Rasulullah 90% kekayaan itu ya dari seseorang berdagang. Adapun antum jadi pegawai itu 10% saja. Ya. Maka menjadi penjual atau pedagang ini, disitulah salah satu letak terbukanya pintu rezeki seseorang. Ya. Namun sahabat Umar bin Al-Khattab mengingatkan kita sebagai pedagang. Ya. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, ketika beliau menjadi khalifah, beliau selalu keliling di pasar-pasar kota Madinah. Beliau keliling sambil membawa tongkat, dan beliau ketika berhenti di satu pasar, beliau mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, perkataan Umar ini, la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Kata Umar bin Al-Khattab, nggak boleh jualan di pasar ini kecuali mereka yang sudah belajar fikih muamalah. Subhanallah. Di zaman Umar itu nggak boleh, orang yang penjual yang nggak paham tentang riba nggak boleh jualan. Penjual yang nggak paham fikih jual beli nggak boleh jualan. Ya, karena Umar paham betul sebagai pemimpin negara. Kalau mereka nggak paham fikih jual beli, fikih muamalah, mereka akan jatuh itu pada muamalah yang diharamkan oleh Allah. Mereka akan jatuh pada riba. Mereka akan jatuh pada unsur kezaliman. Mereka akan jatuh pada muamalah yang di dalamnya ada gharar, ada penipuan. Ya, Umar paham betul ketika masyarakatnya sudah jatuh ke dalam riba, maka ini akan mencabut keberkahan dari masyarakat tersebut. Ya, dan justru akan mengundang azab Allah. Disitulah pentingnya pemimpin yang amanah, pemimpin yang paham tentang agama Islam ini. Dia akan mencegah masyarakatnya untuk tidak jatuh ke dalam transaksi yang diharamkan oleh Allah, karena ini efeknya luar biasa. Ya, efeknya apa? Dengan riba ini merajalela, daya beli mata uang di satu negara akan terus-menerus turun. Ya kan? Sementara inflasi akan terus-menerus terjadi. Maka selama riba ini merajalela, inflasi akan terus terjadi dan daya beli mata uang akan semakin turun. Ya, dan ini juga terjadi kan sekarang pada nilai rupiah kita. Daya belinya semakin turun karena inflasi terus naik. Ya, nah ini adalah salah satu pemahaman yang sangat luar biasa dari sahabat Umar bin Al-Khattab, yang dia melakukan pencegahan agar masyarakatnya tidak jatuh dalam muamalah yang diharamkan Allah. Karena efeknya luar biasa loh.
negara ini yang punya efek, ya. Dan orang yang melakukan transaksi riba, dia jangan berpikir bahwa ya efeknya itu hanya ke dalam dirinya saja. Enggak. Masyarakat yang kena ya keburukan dari transaksi riba ini. Di antaranya apa? Daya beli mata uang itu semakin turun. Antum jangan berpikir tentang diri antum pribadi. Pikirkan masyarakat yang mereka masih dalam keadaan miskin. Mereka masih dalam keadaan fakir. Pikirkan para tukang beca, tukang sampah, berapa penghasilan mereka? Mungkin hanya sekitar 1 juta sebulan. 1 juta sebulan dapat apa sekarang? Ya, maka orang yang masih melakukan transaksi riba, pikirkanlah saudara muslim kita, pikirkanlah saudara muslimah kita. Mereka yang mengalami dampak yang luar biasa dari riba yang merajalela ini. Inflasi yang terus-menerus terjadi dan daya beli mata uang semakin turun. Kasihanilah kaum fakir miskin kita, kaum duafa, anak-anak yatim yang mungkin penghasilan mereka nggak seberapa dibandingkan kita. Sementara ketika mereka mendapatkan uang 100.000 per hari, ternyata itu tidak bisa membeli untuk atau mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Ya. Maka ini diantara pentingnya kita mempelajari tentang fikih muamalah. Baik, di sini sudah azan, karena ini kita break terlebih dahulu. Ya, kita lanjut setelah salat isya. Baik, Anda akan bahas ya tentang fikih jual beli agar kita paham apa saja rukun jual beli, apa saja syarat sahnya jual beli, dan akan kita bahas jual beli yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, insyaallah kita akan bahas ini setelah salat isya, 3 masalah ini, rukun, syarat sah, dan juga jual beli yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya.